konten. Dan dari bangun tidur, pesan makanan, sampai ke urusan penting, semuanya itu serba digital loh. Perubahan ini juga mempengaruhi cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau dulu, pelayanan publik itu kan identik dengan antrian yang panjang dan proses yang ribet. Sekarang perlahan mulai berubah ke arah yang lebih praktis dan berbasis teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Farza dengan NIM 23101046 dari Prodi Administrasi Publik. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital. Di video ini saya akan membahas penerapan e-government digital melalui aplikasi mobile JKN sebagai bentuk government to citizen atau G2C. Sebagai masyarakat di era digital, kita sekarang tuh hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hampir semua aspek kehidupan itu mengalami perubahan, mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga mengakses pelayanan publik. Nah, perkembangan ini tuh tentu menuntut pemerintah untuk ikut beradaptasi. Pemerintah tidak lagi bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional aja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, dari sinilah kemudian muncullah konsep yang disebut dengan governansi digital. Governansi digital merupakan suatu bentuk tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Nah, dalam governansi digital, teknologi itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi bisa menjadi pengambilan keputusan, penyampaian informasi, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan utamanya itu dari penerapan governansi digital adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah itu diharapkan mampu mempersingkat birokrasi, mengurangi biaya pelayanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, salah satu wujud nyata dari governansi digital adalah penerapan e-government. E-government itu merupakan upaya pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi seperti internet dan aplikasi digital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam e-government itu terdapatlah beberapa bentuk hubungan. Nah, salah satunya itu adalah government to citizen atau yang sering kita sebut G2C. Jadi, government to citizen itu atau G2C merupakan pelayanan pemerintah yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat, di mana masyarakat itu dapat mengakses layanan publik secara mandiri melalui sistem digital. Konsep ini tuh sangat penting karena bisa menempatkan masyarakat tuh sebagai pusat pelayanan, bukan lagi sebagai pihak yang pasif. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penerapan government to citizen ini sangat relevan karena dari segi pelayanannya aja tuh merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tuh melalui BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi mobil JKN sebagai salah satu bentuk penerapan governansi digital di bidang kesehatan. Nah, aplikasi mobil JKN inilah yang akan saya
bahas lebih lanjut sebagai contoh nyata bagaimana konsep governansi digital dan government to citizen atau G2C ini diterapkan dalam pelayanan publik di Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu aplikasi Mobile JKN? Jadi, Mobile JKN itu adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang dibuat untuk memudahkan kita sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dalam mengakses layanan kesehatan langsung lewat handphone. Baik, berikut cara daftar aplikasi Mobile JKN. Nah, langkah yang pertama, unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store maupun App Store. Selanjutnya, buka aplikasi Mobile JKN. Nah, di situ kan ada opsi masuk dan daftar. Buat kalian yang belum punya akun, bisa klik yang bagian daftar ini ya. Terus, selanjutnya isi nick, nama lengkap, tanggal lahir, kode referral itu opsional, dan CAPTCHA. Terus tekan verifikasi data. Selanjutnya, isi nomor HP kalian yang aktif, email, yang ini tuh opsional ya, serta password dan juga konfirmasi passwordnya. Jangan lupa dibaca untuk petunjuk pembuatan passwordnya. Terus, klik registrasi. Terus langkah selanjutnya yaitu adalah verifikasi nomor handphone. Masukkan nomor HP kalian yang masih aktif di sini dan pencet kirim kode verifikasi. Lalu akan muncul konfirmasi syarat ketentuan seperti ini. Bisa dibaca dulu ya. Setelah dipahami, klik checklist di sini. Terus pencet selanjutnya. Nah, setelah itu muncullah tab seperti ini di mana kalian akan dikirimkan SMS seperti kode OTP atau kode verifikasi yang harus kalian isi di sini. Terus klik verifikasi. Nah, setelah selesai muncul notifikasi seperti ini di mana kalian sudah berhasil untuk registrasi Mobile JKN. Bisa langsung login, terus menggunakan NIK, KTP, atau nomor kartu JKN kalian, serta password yang sudah kalian buat tadi. Nah, setelah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Dan Mobile JKN kalian sudah siap digunakan. Pengenalan fitur-fitur di aplikasi Mobile JKN. Fitur yang pertama itu ada info program JKN, di mana fitur ini menampilkan informasi update seputar program JKN. Selanjutnya, fitur info riwayat pelayanan. Yang ketiga, fitur info lokasi Paskes. Yang keempat, fitur info peserta, di mana menampilkan informasi kepesertaan peserta dan anggota keluarga. Yang kelima, pendaftaran pelayanan antrian, di mana fitur ini menyediakan antrian online di FKTP maupun FKRTL yang telah memiliki sistem antrian. Keenam, penambahan peserta, di mana fitur yang disediakan untuk menambahkan anggota keluarga sebagai peserta JKN. Yang ketujuh, rehab atau cicilan, fitur yang disediakan untuk peserta PBPU atau PU yang menunggak agar dapat membayarkan tunggakan iurannya secara bertahap. Selanjutnya, fitur screening riwayat kesehatan. Melalui fitur ini, peserta dapat lebih waspada terhadap kondisi kesehatannya, melakukan pencegahan sejak dini, dan memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat. Adapun kelebihan dan kekurangan aplikasi Mobile JKN. Nah, dari segi kelebihan itu ada 7 kelebihan dari aplikasi Mobile JKN. Nah, yang pertama itu mempermudah akses layanan kesehatan. Jadi, aplikasi Mobile JKN ini memungkinkan peserta ini mengakses berbagai layanan BPJS Kesehatan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS, sehingga tuh lebih praktis dan efisien.
Yang kedua ini menghemat waktu masyarakat dalam proses administrasi. Nah, sebelumnya itu kan memerlukan waktu yang lama. Sekarang dengan aplikasi Mobil JKN dapat dilakukan melalui aplikasi sehingga masyarakat ini tidak perlu lagi antrian panjang. Yang ketiga, mengurangi antrean di fasilitas kesehatan. Melalui fitur antrean online, peserta itu dapat mengambil nomor antrian dari rumah sakit atau puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, menyediakan kartu peserta digital. Jadi, kartu BPJS Kesehatan kini dapat diakses secara digital melalui aplikasi sehingga risiko kartu hilang atau tertinggal ini dapat diminimalkan. Yang kelima itu adalah integrasi dan kepesertaan secara nasional. Jadi, data peserta itu tersimpan dalam satu sistem nasional sehingga memudahkan pelayanan meskipun peserta ini berpindah fasilitas kesehatan. Yang keenam, memudahkan pemantauan iuran dan kepesertaan. Jadi, peserta itu dapat melihat status kepesertaan, jumlah iuran, dan riwayat pembayaran secara transparan melalui aplikasi Mobil JKN. Yang ketujuh, mendukung transformasi digital pelayanan publik. Jadi, kehadiran Mobil JKN itu menunjukkan upaya pemerintah dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, namun ada pun kekurangan dari Mobil JKN itu. Yang pertama, itu tuh masih sering mengalami kendala. Jadi, beberapa pengguna tuh mengeluh karena aplikasi yang error, lambat dibuka, atau mengalami gangguan nih pada saat login, terutama pada jam sibuk. Yang kedua, proses pendaftaran dan verifikasi yang belum selalu lancar. Jadi pada tahap awal tuh pembuatan akun, sebagian pengguna tuh mengalami kesulitan dalam proses verifikasi dan penerimaan kode OTP. Yang ketiga, ketergantungan pada jaringan internet. Jadi, para pengguna Mobil JKN ini tuh memerlukan koneksi internet yang stabil sehingga menjadi kendala nih bagi masyarakat yang di daerahnya itu dengan akses internet terbatas. Yang keempat, literasi digital masyarakat yang belum merata. Jadi, tidak semua masyarakat tuh khususnya lansia ini mampu menggunakan aplikasi digital dengan baik, sehingga mereka itu masih membutuhkan pendampingan. Yang kelima, integrasi fasilitas kesehatan yang belum merata. Jadi, belum semua nih puskesmas dan rumah sakit itu sepenuhnya itu terhubung dengan fitur antrian online dalam aplikasi Mobil JKN. Yang keenam, tampilan dan menu aplikasi cukup kompleks. Jadi, banyaknya fitur dan menu dalam aplikasi Mobil JKN itu dengan dapat membuat pengguna yang baru ini merasa bingung saat pertama kali menggunakan Mobil JKN. Nah, dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa aplikasi Mobil JKN itu bukan hanya sekedar aplikasi layanan kesehatan aja, tapi
Aplikasi ini tuh menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi digital mampu mengubah cara pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, melalui mobil JKN, pelayanan kesehatan itu yang sebelumnya terasa sangat rumit dan makan waktu, kini dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Walaupun tadi tuh terdapat beberapa kekurangan, nah hal tersebut tuh menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan layanan digital. Jadi, secara keseluruhan, mobil JKN ini merupakan langkah nyata dalam penerapan governansi digital dan konsep e-government to citizen di Indonesia. Dengan adanya inovasi seperti ini, diharapkan pelayanan publik itu ke depannya itu dapat semakin responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian video tugas ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.